Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tian Qing tidak menerimanya, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah tidak cukup berkualitas untuk memakai baju besi ini. Aku memberikannya sebagai hadiah untuk kamu, Hao Shen." Long Hao Shen tersenyum padanya dan membalas, "Tidak, saudara Tian Qing. Jangan bilang kalau kamu percaya aku tidak bisa memenangkan satu set armor Yayasan Mithril, dengan mengandalkan kekuatanku sendiri di kuil kesatria kita," balas Long Hao Shen. Dalam sekejap, Tian Qing berkomentar, "Oh iya, dengan kekuatan kamu, memenangkan armor Yayasan Mithril tidak akan menjadi tantangan. Dengan begitu, itu akan menjadi kehormatan kamu sendiri. Hao Shen, sungguh baik bahwa kamu aman dan sehat. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal ini. Aku tidak cocok untuk bertindak sebagai saudara kamu. Di masa depan, jika kamu memerlukan bantuan dari tim kami, tidak peduli seberapa besar bahayanya, kami tidak akan meminta biaya apapun. Kami akan berdiri dengan kamu untuk saling bahu-membahu. Maka aku tidak akan terus membantu kamu," ucap Tian Qing. Setelah mengatakan ini, dia memberi hormat kesatria lain kepada seluruh Chaos Komandan ke-64 Demon Hunter Squad, lalu berbalik dengan wajah malu. Dia sebenarnya tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Kesalahannya bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat itu, dan Tian Qing diam-diam berjanji pada dirinya sendiri, bahwa suatu hari ia akan membalas budi ini, meskipun harus mengorbankan hidupnya jika perlu. "Kapten, CR, kenapa dia?" Wang Yuan bertanya dengan cemas. Sedikit menghela nafas, kesedihan di mata Long Hao Shen menjadi jelas bagi semua orang. "Mari kita pergi ke sebuah ruangan untuk membicarakan hal itu," ucap Long Hao Shen. Ketika mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik untuk mengangguk pada CR, lalu membawanya masuk. Kamar-kamar di bagian tim tidak besar, jadi dengan 7 orang dalam satu kamar, itu agak ramai, dan suasananya benar-benar menyedihkan. "Iblis terkutuk," ucap si botak dengan kesal. Sima Xian dengan ganas memukul dinding di sisinya. Mendengar Long Hao Shen memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi setelah semua orang berpisah, mereka merasa marah, seperti yang mungkin telah dibayangkan orang. CR hanya berdiri di dekatnya dan mendengarkan. Sesekali menatap Long Hao Shen, dan dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan bagi orang asing. "Bisakah kalian semua memberitahuku siapa kalian?" Seolah tidak merasakan kesedihan yang lain, CR bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah kehilangan ingatannya, dia tampaknya memiliki sedikit keberanian, tetapi sangat ingin tahu tentang segalanya. Semua orang menekan perasaan duka mereka sendiri, dan memberikan pengenalan tentang diri mereka sendiri. Setelah memberi mereka penampilan serius, CR menyembunyikan diri di belakang Long Hao Shen lagi. Perubahan muncul pada pewarnaan pipi Long Hao Shen, warnanya menjadi sangat merah, dan dia perlahan-lahan menghirup udara. "Tubuhku pulih secara mendasar, jadi mari kita bahas tindakan kita selanjutnya." CR saat ini kehilangan ingatannya, tetapi kekuatannya telah meningkat. Hanya saja, dengan temperamennya saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia akan dapat menampilkan kekuatan sejatinya atau tidak. Dari 16 misi yang kami ambil kali ini, kita sudah menyelesaikan cukup banyak misi, dan 3 misi yang tersisa terdiri dari membunuh Dewa Ular Iblis Andromalius, 100 ular iblis biasa, dan 2 Medusa. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Yueye, Dewa Ular Iblis Andromalus terletak di Provinsi Andro Timur. Aku telah memeriksa peta dan menemukan, bahwa Provinsi Andro terletak di utara Provinsi Tengah, dan cukup dekat dari bagian tim ini. Itu dekat perbatasan utara benua, yang terletak di pantai. Tetapi karena sangat jauh dari aliansi, pertahanan di sana tidak terlalu ketat. Misi terbesar yang diberikan kepada iblis di sana adalah menangkap ikan dari laut, untuk mengakomodasi kekurangan makanan mereka. Kecuali untuk misi membunuh Andromalius, di mana kita tidak memiliki peluang besar untuk berhasil, sedangkan 2 misi lainnya cukup mudah. Dan lebih jauh lagi, Yueye mengatakan, bahwa Andromalius sedang mencari sesuatu di rawa Gloom di wilayahnya. Jika kita bertujuh bisa mengepungnya di sana, kita harus memiliki kesempatan yang layak untuk membunuhnya.
Satu-satunya kekhawatiran aku sekarang adalah mengenai kondisi CR. Naluri pertempurannya masih ada, tapi sikapnya seperti yang kalian semua lihat. Setelah memperoleh informasi ini dengan susah payah, kami pasti tidak bisa menyerah begitu saja. Kekuatan CR untuk sementara tidak bisa diandalkan. Sementara kami menyelesaikan misi, aku mungkin akan membiarkannya tinggal di Tower of Eternity. Ini akan membuat kita lebih sulit untuk membunuh Andromalius. Tentu saja, situasi terbaik adalah meminta CR memulihkan ingatannya, dan mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Setelah penutupan misi kami, aku akan membawanya kembali untuk mengadakan reuni dengan keluarganya di Exorcist Mountain Pass. Mungkin, pengaruh dari keluarganya akan membantunya memulihkan beberapa ingatannya. Ucap Long Hao Shen yang menjelaskan. Han Yu berkata dengan suara pelan. Kapten, jika kita tidak mendapat bantuan dari wakil kapten, aku takut membunuh Dewa Ular Iblis akan sangat sulit. Ucap Han Yu. Long Hao Shen melanjutkan. Ya, itu memang benar, kesulitannya akan sangat tinggi, tetapi seolah-olah semua itu tidak ada kabar baik bagi kita. Setelah pertempuran melawan Ah Bao, tingkat kultivasi aku mengalami terobosan, dan aku sekarang berada di tingkat ke-7. Setidaknya, kita dapat menyelesaikan 2 misi lainnya. Apakah kita dapat membunuh Dewa Ular Iblis atau tidak, kita akan bertindak sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Aku telah merenungkan dengan hati-hati selama beberapa hari terakhir, dan awalnya berencana untuk segera membawa CR kembali ke aliansi. Tetapi setelah itu, aku merenungkannya dan berpikir, bahwa untuk CR yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mungkin pertempuran akan membantunya memulihkan ingatannya dengan lebih baik. Aku akan melindunginya dengan baik, jadi kita harus menuju Provinsi Andro. Ucap Long Hao Shen. Mendengarkan penjelasannya, semua orang tidak bisa untuk tidak mengangguk, dan penuh sesak dengan niat bertarung. Dalam pertempuran sebelumnya, ketika mereka dikelilingi oleh 6 regu Demon Hunter Remover, Long Hao Shen bisa dikatakan telah menyelamatkan 2 regu pemburu iblis seorang diri, dan menanggung semua tekanan. Selain itu, dengan ketanyaannya bahwa CR kehilangan ingatannya sebagai hasilnya, bagaimana mungkin mereka merasa baik? Setiap orang menyalahkan diri sendiri mereka sendiri sampai batas tertentu, dan kebencian mereka terhadap iblis hanya tumbuh lebih dalam. Kebencian hebat ini hanya bisa diredakan dengan darah. Berita datang dari luar bagian tim. Pada saat ini, Mayor Jacques City berada di bawah pengawasan ketat, dan patroli tampaknya ada di setiap jalan kota. 2 regu Demon Hunter Remover tinggal di belakang untuk menjaga bagian dalam kota. Bukan hanya itu, tetapi bahkan di luar kota, sejumlah besar tentara yang dipasang sedang berjaga, dan mencari jejak keberadaan mereka. Pada saat Long Hao Shen dan CR kembali, meskipun mereka tidak mengalami masalah, mereka harus menghindari beberapa patroli untuk kembali. Mengambil keuntungan dari malam itu, sekelompok orang keluar dari sebuah restoran kecil. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah panjang, dan yang memimpin mereka adalah Long Hao Shen, yang dibalut armor sucinya yang agung. Mereka tidak meninggalkan Mayor Jacques City melalui beberapa jalan rahasia, tetapi baru saja keluar dari bagian tim pada malam hari. Saat ini, semua orang menyamar sebagai iblis, dengan mata mereka yang berubah menjadi warna ungu. Sepenuhnya dalam bentuk iblis bulan, satu-satunya aspek khusus pada mereka adalah, bahwa setiap orang dikelilingi oleh niat membunuh yang sangat tebal. Memutuskan arah tujuannya, Long Hao Shen berkata dengan suara rendah. Menurut peta yang diambil oleh orang-orang dari bagian tim, wilayah pemerintahan harusnya ke arah itu. Ayo pergi, ucap Long Hao Shen. Saat ini, seluruh provinsi Jacques dalam siaga tinggi. Jadi, jika ke-7 dari mereka mencoba untuk pergi dengan diam-diam, mereka sangat mungkin akan ketahuan, dan pasti dikejar oleh musuh. Rencana Long Hao Shen sangat sederhana. Itu terdiri dari meluncurkan serangan mendadak di wilayah pemerintah yang terletak di kota Mayor Jacques. Untuk menyebarkan kekacauan di kota, dan menyebabkan iblis-iblis yang berbaring di luar segera berduyun-duyun masuk ke dalam kota, dan memungkinkan mereka untuk pergi dengan lebih lancar. Tidak diragukan lagi, ini adalah langkah berbahaya, tetapi dengan keberadaan menara keabadian, jumlah bahaya dapat diabaikan. Dan lebih jauh lagi, meskipun 2 atau lebih regu Demon Hunter Remover hadir di kota, mereka tidak bisa segera muncul, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah melancarkan serangan sebelum mundur, dan tidak terjerat dalam pertempuran.
Kelompok Long Hao Shen dengan cepat maju menuju kediaman resmi, tetapi setelah hanya melewati satu jalan, mereka bertemu dengan patroli Jaquest Demon. Sekelompok Jaquest Demon menghalangi jalan mereka, yang dipimpin oleh iblis Jaquest yang mengamuk. "Siapa kamu? Lepaskan tudung yang menutupi kepala kamu," ucap pemimpin kelompok iblis Jaquest. Long Hao Shen perlahan-lahan mengangkat kepalanya, 2 kilau tebal dan dingin keluar dari matanya. "Iblis bulan sedang bekerja. Kamu mencari kematian," balas Long Hao Shen. Dengan membalik tangannya, ia mengungkapkan lencana Viscount dari iblis bulan. Ditatap oleh mata iblis ungunya, iblis Jaquest segera terhuyung mundur beberapa langkah, dan buru-buru memberi hormat. "Jadi kamu adalah senior dari klan iblis bulan. Aku minta maaf," ucap pemimpin kelompok Jaquest. Memberikan dengusan dingin, Long Hao Shen menunjukkan kesombongan yang berlebihan dari iblis bulan. Tidak sedikit pun memperhatikan Jaquest Demons ini, dia memimpin rekan-rekannya dan terus maju. Pertahanan di dalam kota mayor Jaquest memang sangat ketat. Jarak dari bagian tim ke kediaman resmi tidak bisa dianggap besar, tetapi dalam perjalanan, mereka menghadapi 5 patroli. Meskipun demikian, dengan mengandalkan penyamaran mereka sebagai inlis gula, mereka tidak mengalami hambatan. Lambang Viscount mereka serta kemiripan Long Hao Shen dengan iblis bulan karena penampilannya yang tampan, itu terbukti sangat berharga. Di kejauhan, kursi pemerintahan datang untuk melihat. Dibandingkan dengan tempat tinggal resmi di kota-kota aliansi kuil, tempat ini bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang tampak sederhana dan kasar. Itu hanya memiliki 2 lantai, namun menempati area yang cukup besar. Bangunan itu tampak kuno, dan banyak daerah yang rusak, dengan bekas-bekas tambalan yang tidak diterapkan dengan baik. Long Hao Shen membawa kawan-kawan ke sudut gelap di gang, dan memberi sinyal kepada Lin Xin, sementara tubuhnya melintas dengan kilatan cahaya keemasan. Peri Yating muncul di sisinya tanpa suara. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya bersamaan dengan Long Hao Shen, dan secara alami pulih sepenuhnya. Long Hao Shen mengangguk ke Lin Xin. "Bersiaplah, dan ketika mantra Yating dimulai, aktifkan milikmu juga," ucap Long Hao Shen. Lin Xin mengangguk, mengungkapkan ekspresi penuh kegembiraan, bahkan mengandung beberapa kekejaman. Dengan lambaian tangannya, sebuah gulungan sihir muncul di tangannya. Peri Yating mengangkat tongkatnya, dan melantunkan mantra dengan merdu. Berdiri di tengah kelompok Long Hao Shen, dia mencoba meredupkan sinar keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya sebanyak mungkin. Mantra Peri Yating agak efektif, dan esensi cahaya yang menyebar darinya tumbuh semakin padat, ketika aura cahaya yang besar secara bertahap menjadi tidak mungkin untuk disembunyikan dan menyebar keluar. Kursi pemerintahan secara bertahap menunjukkan beberapa gerakan. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan esensi cahaya yang padat ini? Suara langkah tergesa-gesa sudah mulai terdengar, dan dengan cepat, patroli muncul di garis pandang Long Hao Shen. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Iblis Jaquest dengan cepat bergegas ke kelompok Long Hao Shen dan bertanya. Dengan pandangan dingin, Long Hao Shen memberi perintah. "Jangan biarkan ada yang tetap hidup," ucap Long Hao Shen. Mengikuti perintahnya, Wang Yuan sudah mengambil langkah besar. Meluncur 3 meter dengan setiap langkahnya, dan berjalan dengan berat di tanah dengan kaki kirinya, dia segera menyambut patroli Iblis Jaquest di tanah. Iblis Jaquest itu secara refleks melemparkan tombak mereka ke arah Wang Yuan, tapi dia bahkan tidak menghindari ini, bahkan tidak menggunakan Divine Soul Shield untuk memblokir ini. Di udara, Spatial Guarding Armor peraknya mengeluarkan riak cahaya perak, kemudian menunjukkan Spatial Armor yang sangat mengesankan, dan dapat menghentikan semua tombak yang terbang ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah, pemandangan seekor harimau di tengah-tengah kawanan domba. Di tangan Wang Yuan, perisai jiwa ilahi berayun, dan membuat gerakan horizontal sebelum berhamburan ke depan. Jeritan disertai dengan cipratan darah memenuhi seluruh jalan, karena tubuh Jaquest Demon terlalu lemah jika dibandingkan dengan Divine Soul Shield. Di depan perisai berat yang menakutkan itu, tidak ada mayat utuh yang tersisa. Mata CR terbuka lebar, kemudian menyembunyikan dirinya di belakang Long Hao Shen, dan dia bahkan gemetaran saat melihat pemandangan ini. Adegan di depan matanya terlalu kejam. Melihat anggota tubuh Jaquest Demon yang tersebar terbang ke segala arah yang disertai dengan semburan darah mereka, itu membuat dinding-dinding di sisi jalan tergagap, dan wajahnya benar-benar pucat. Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu mengikuti Wang Yuan dan Chen Ying'er.
Bagaimana mungkin dia bisa berharap, bahwa gadis yang tinggi dan sangat baik hati ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dan dapat bertindak dengan kekerasan seperti itu. Long Haoshen menatap Chai dalam diam, dan merasakan perubahan suasana di hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Chai yang kehilangan ingatannya, harus dirangsang dalam semua aspek dengan harapan untuk memulihkan ingatannya. Di antara ini, pertempuran adalah bagian yang tak terpisahkan. 20 Jakues Demon yang tampak tidak berbahaya sudah berada di depan Wang Yuan, yang akhirnya harus melampiaskan kemarahan batinnya. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun, sepenuhnya mengandalkan teknik pertempuran, dan kekuatan destruktif dari Divine Soul Shield-nya. Selama dia berhenti, tidak ada seorang pun di patroli Jakues Demon ini yang bisa bernapas. Namun, saat ini malah semakin banyak Jakues Demon yang bergegas ke arah mereka sekarang. Long Haoshen memberitahu Chai dengan suara rendah. Tetap dekat dengan aku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tidak peduli apa, selama aku masih hidup, aku pasti akan berdiri di depanmu dan melindungimu dengan hidupku. Ucap Long Haoshen. Untuk beberapa alasan, mendengar dia mengatakan ini, kepanikan yang mengisi pikiran Chai mulai berkurang, dan dia tiba-tiba merasa benar-benar aman ketika berdiri di samping pria tampan ini. Perasaan aman ini sangat mengurangi rasa takutnya. Hampir tanpa disadari, Chai mengambil inisiatif untuk pertama kalinya setelah kehilangan ingatannya, untuk mengambil tangan Long Haoshen. Tangan kecilnya terasa sedingin es, dan Long Haoshen membungkus tangannya sendiri secara refleks untuk menghangatkannya, dan menunjukkan senyumannya padanya. Sementara itu, pertempuran itu berlangsung dengan lancar. Posisi yang dipilih kelompok Long Haoshen adalah jalan buntu, dan dengan demikian, musuh hanya bisa mendekati dari satu arah. Setelah Wang Yuan menyelesaikan pembantaian putaran pertama, Sima Xian naik dan bergantian dengannya. Dibandingkan dengan Wang Yuan, kemarahan Sima Xian bahkan lebih tidak stabil, mengambil bentuk tampilan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Bola cahaya energinya langsung terbang di jalan sempit ini, dan tidak ada Demon Jakues yang bisa mengelak. Ketika Divine Soul Shield digunakan, setidaknya masih ada anggota tubuh yang patah, tapi sekarang yang tersisa hanyalah pasta daging. Kemampuan Smash sepenuhnya muncul, yang dikombinasikan dengan kemampuan menghancurkan dari evolusi bola cahaya energi dan Triple Blaze, dan menyapu semuanya oleh angin. Jangankan Jakues Demon biasa, untuk petugas Jakues dari tingkat ke-6 yang telah mencapai tempat ini untuk pertama kalinya, segera berhadapan dengan bola cahaya energi, dan menghasilkan hasil yang bisa dibayangkan dengan baik. Musuh dikirim terbang, dan tombaknya dihancurkan. Sima Xian kemudian menindaklanjuti dengan pukulan lain, dan segera menyingkirkannya. Mantra peri Yating akhirnya selesai. Melambaikan tongkat di tangannya, pada saat kata terakhirnya dinyanyikan, kilatan cahaya keemasan yang sangat terang naik ke langit. Bola emas cahaya ini tumbuh lebih besar dan lebih besar lagi, tetapi karena jaraknya, ukurannya tampak tidak berubah dalam prosesnya, dan seolah-olah ia tetap sebesar itu sepanjang waktu. Namun, ketika bola cahaya keemasan ini naik ke puncaknya, dan mulai turun, dan ukurannya mulai tampak semakin besar jika dilihat oleh kerang lain. Dan tujuannya adalah pusat pemerintahan kota Mayor Jakues. Long Haoshen mengangguk ke Lin Xin, dan dia segera beraksi. Gulir merah di tangannya tiba-tiba terbuka, dan esensi elemen api yang sangat kuat meledak darinya. Bola api berukuran kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara berurutan dengan cepat. Lin Xin memiliki satu tangan pada gulungan itu, sementara yang lain meraih Fire Cloud Crystal-nya, kemudian mengandalkan kontrol sihirnya yang tangguh untuk memandu bola api ini dengan suara mendesing, dan segera membelah mereka. Satu, itu bertujuan untuk menghancurkan jalan-jalan, sementara yang lain mengarah langsung ke kediaman resmi pemerintahan. Ini adalah gulungan sihir ofensif dari tingkat kelima, Rain of Fire, versi pengurangan dari meteor hujan. Tapi kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Ini bukan bola api biasa, tapi bola api peledak. Lebih lanjut menambahkan kontrol akurat Lin Xin, yang terjadi selanjutnya adalah ledakan mengerikan yang terjadi di pusat pemerintahan. Namun, ini baru permulaan. Lin Xin terus mengganti gulungan sihirnya, dan dalam waktu singkat, dia sudah membuka 6 dari mereka. 3 dari tingkat kelima, dan 3 dari tingkat ke-6. 6 sihir ofensif yang kuat semua menabrak kediaman resmi. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki bisa terdengar dari jauh.
Dari suaranya, orang bisa menentukan bahwa iblis kuat akan segera datang. Tetapi tepat pada saat ini, bola cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Yating akhirnya mendarat. Ketika bola cahaya mendekati kediaman resmi, semua orang melihat dengan kaget bahwa ukurannya hampir 10 meter. Apakah itu hal yang menakutkan? Gumam Lin Xin. Lin Xin benar-benar terpana saat mengatakan ini. Segera, cahaya putih yang mengerikan turun di atas kediaman resmi, dan membentuk pilar cahaya putih lebih dari 100 meter. Tampaknya, setiap gelombang itu menerangi seluruh kota Jakues besar, dan fluktuasi cahaya yang mengerikan bahkan membuat Long Hao Shen yang dipilih oleh Dewi Cahaya, merasakan jantungnya berdebar. Setelah menyelesaikan mantra ini, Yating segera kembali ke tubuh Long Hao Shen. Mantra ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya, dan dinyanyikan untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah bukti masalah tingkat kekuatan ketika melepaskan mantra ini. Ini adalah mantra dari tingkat ke-8, yang Yating dapatkan dengan mencapai tingkat ke-7 bersama dengan Long Hao Shen, dan mantra paling kuat yang bisa dia gunakan, yang disebut sebagai meteor cahaya. Bahkan di antara mantra dari tingkat ke-8 ini, meteor cahaya termasuk di antara yang terbaik. Tetapi mantra ini juga memiliki banyak kekurangan. Yating memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, serta waktu penggunaannya ini juga terlalu lama, dan konsumsinya juga akan sangat besar. Bahkan setengah dari energi spiritual Long Hao Shen dikonsumsi olehnya, itu hanya untuk menyelesaikan mantranya. Selanjutnya, waktu inkubasi meteor cahaya juga sangat lama. Dari kondisi awalnya sebagai bola cahaya, ia akan terus menyerap esensi cahaya di udara untuk mendapatkan ukuran dan kekuatan aslinya. Mantra ini seperti magnet besar, yang memperkuat dirinya sendiri dengan menyerap sejumlah besar esensi cahaya di udara mereka. Karena jika tidak, Yating tidak akan bisa menggunakannya. Sebaliknya, pada saat meteor cahaya turun, target serangan tidak akan dikunci. Dengan demikian, penghancuran bangunan adalah penggunaan yang optimal. Ayo pergi, Long Hao Shen berkata dengan teriakan rendah, sebelum tiba-tiba menyebarkan 4 sayap di punggungnya. Menarik tangan CR, dan membawa kawan-kawan ke udara, dia bergegas keluar dari jalan seperti sambaran petir sebelum sayap spiritualnya tiba-tiba menghilang. Ketika mereka mencapai jalan lain dengan penerbangan, mereka maju dengan kecepatan tinggi ke arah bagian tim. Pada saat itu, Mayor Jakues City menjadi sangat gempar. Setelah menderita pemboman ajaib Lin Xin dan Yating, kota ini benar-benar kacau. Secara khusus, kerusakan yang ditimbulkan oleh meteor cahaya terlalu menakutkan. Setidaknya, 4 komandan Jakues segera dikirim kepada bapak yang di atas oleh serangannya, dan untuk mempertahankan kursi pemerintah, satu-satunya kepala Jakues yang tersisa sedang bentrok dengan meteor cahaya, yang berakhir dengan luka serius. Di kediaman resmi, yang membentang pada diameter 100 meter, lubang besar sedalam 15 meter menggantikan bangunan asli. Seluruh serangan ini terlalu mendadak. Dari saat fluktuasi sihir terdeteksi hingga selesainya mantra, itu hanya 1/4 jam berlalu. Segera setelah mereka mendapatkan informasi, kedua pasukan pembantai Demon Hunter segera bergegas, tetapi serangan itu sudah berakhir, dan hanya adegan berantakan yang tersisa untuk mereka lihat. Dan kelompok Long Hao Shen telah menghilang jauh sebelumnya. Kembali dengan lancar ke bagian tim, sambil membunuh beberapa tim patroli lainnya dalam perjalanan, Long Hao Shen tidak berhenti setelah kembali ke terowongan. Membawa kawan-kawan keluar kota melalui terowongan, mereka segera menggunakan penutup malam untuk menuju ke arah timur laut. Semuanya ada dalam perhitungan Long Hao Shen, meluncurkan serangan terhadap Mayor Jakues City, itu tidak dilakukan atas dorongan hatinya, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Serangan ini diluncurkan tidak hanya untuk secara efektif membunuh beberapa Demon Jakues, tetapi yang lebih pentingnya lagi, itu dapat menarik perhatian musuh. Ini juga untuk memberi tahu musuh-musuh mereka, bahwa mereka berada di kota Mayor Jakues dan tidak pergi. Setidaknya untuk jangka waktu tertentu, perhatian para musuh akan tetap tinggal di kota Mayor Jakues, karena mereka memanfaatkan ini untuk pergi dengan tujuan ke Provinsi Andro. Kemampuan CR tidak hilang, hanya saja, dia sepertinya tidak terlalu menggunakannya. Selalu tinggal di belakang Long Hao Shen, wajahnya menjadi pucat, dan tampak ketakutan oleh pembantaian sebelumnya. Melihat sikap seperti ini darinya, itu hanya membuat semua orang merasakan sakit yang lebih besar.
Belum lama berselang, Ratu Asasin Suci Putri Samsara, Chai tidak pernah menunjukkan rasa takut terhadap pembantaian iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Was